ada di TKP ya? Bang, jangan dorong, Bang. Ada dorong gue. Siapa yang dorong? Woi, lu yang jatuh sendiri. Sampai saat ini kasus Putra Siregar dan Rico Pal masih terus berlanjut dan keduanya mendekam di Mapolres Jakarta Selatan. Penyidikan kasus pengeroyokan dengan tersangka Bos PS Store, Putra Siregar dan Rico Valentino masih berlanjut. Sejumlah fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus tersebut. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa Rico Valentino juga menjadi korban pengeroyokan di lokasi yang sama, Cafe Kode, Jakarta Selatan. Rico telah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Ya, terkait hal tersebut ternyata ada beberapa fakta yang cukup menarik yang melibatkan Putra Siregar dan Rico yang terangkum dari berbagai hal ini, guys. Ya, yang pertama adalah Rico juga menjadi korban pengeroyokan. Benarkah dari paparan pihak kepolisian atau ada hal lain, ada skenario lain? Inilah fakta yang diungkapkan oleh pihak kepolisian terkait dengan Rico menjadi korban pengeroyokan tersebut. Polisi mengungkapkan ada dua peristiwa terkait artis Rico Valentino di Cafe Kode Jakarta Selatan tersebut. Selain Rico Valentino dan Putra Siregar sebagai tersangka di kasus pengeroyokan terhadap Nur Alamsa, ternyata Rico Valentino juga menjadi korban pengeroyokan di luar kafe. Dua peristiwa itu dua-duanya sudah dilaporkan ke kita dan kita saat ini sedang melakukan proses terhadap dua laporan tersebut, ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Hadi Susianto Jakarta pada beberapa waktu lalu. Budi menjelaskan kasus pertama adalah peristiwa pengeroyokan di kafe di mana Rico Valentino dan Putra Siregar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di kasus ini korban pengeroyokan adalah Nur Alamsa. Jadi karena di TKP pertama itu di dalam kafe cukup banyak saksi yang akhirnya berkembang yang harus kita lakukan pemeriksaan dari kemarin. Mungkin ada saksi Chandrika Cika dan berkembang ke saksi Nabila dan sebagainya. Itu kan memang proses pada saat yang kita ketahui, termasuk dalam rekaman CCTV kita memiliki. Memang saat itu cukup ramai di kafe tersebut, paparnya lebih lanjut. Peristiwa kedua yakni terjadi di luar kafe. Di kasus ini Rico Valentino adalah korban dan telah melaporkan ke pihak kepolisian. Yang kedua adalah peristiwa di luar kafe ini nggak banyak orang yang terlibat di situ. Ini pun sedang kita lakukan proses terhadap peristiwa tersebut katanya. Benarkah demikian? Ataukah ada hal lain yang memberatkan? Ya, ini sesuatu yang menarik untuk diikuti dan keadilan di negeri ini cukup menjadi pertanyaan. Ntar kalian kasih komentar ya guys lah. Ini fakta berikutnya guys ya terkait hal tersebut, yakni kasus yang menimpa dan menjebloskan Putra Siregar dan Rico Valentino ke balik jeruji besi. Polisi sebut pengeroyokan Rico bukan Nur Alamsa ya. Pengeroyok Rico itu bukan Nur Alamsa katanya polisi guys. Kita tidak tahu fakta dan kebenarannya bagaimana. Inilah menurut pihak kepolisian. Kombes Budi mengatakan pelaku pengeroyokan terhadap Rico Valentino tidak ada kaitannya dengan Nur Alamsa. Wow. Budi mengatakan Rico Valentino dikeroyok oleh orang yang berbeda. Beda ini orang yang berbeda dengan peristiwa pertama, tapi memang orang yang dipukul Nur Alamsa ini awalnya ada di kafe tapi beda meja, beda grup jelasnya. Menurut Budi pelaku pengeroyokan terhadap Rico Valentino ini bukan Nur Alamsa. Budi juga membantah keterangan Ibu Rico Valentino yang menyebutkan bahwa Rico sebagai korban tetapi malah ditahan pihak polisi. Bukan. Nah, setelah dia mukul orang itu, ya kawan-kawan yang dipukul enggak terima. Akhirnya mukulin RV, itu kejadiannya. Makanya kalau dari pihak istri PS maupun Ibu RV mengatakan bahwa RV jadi korban pemukulan dan ditahan, itu enggak benar. Jadi ada dua peristiwa yang berbeda. Di malam itu waktunya juga berbeda imbuhnya. Ini dari pihak
penjelasan pihak kepolisian, guys. Lalu yang ketiga, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budiardi mengatakan pengeroyokan terhadap Rico Valentino juga di luar kafe setelah Rico dan Putra Siregar mengeroyok Nur Alamsyah. Menurut Budi, setelah Nur Alamsyah keluar dari kafe, Valentino juga keluar dari kafe namun masih dalam kondisi mabuk berat. RV itu ketika itu kan kita dalam kondisi mabuk kan berbicara ngaco kemana-mana. Keterangan saksi, ada yang mendengar dia ngomong selama ada PS, saya nggak takut lah, saya nggak takut sama siapa-siapa, jelas Budi. Nah itu jadi perhatian orang yang di luar. Nah orang yang ada di luar karena dia ngomong begitu kan refleks pada lihat ke dia. Nah dia merasa dilihatin orang gak suka. Kenapa kamu lihat-lihat? Nah langsung RV ini mukul. Jadi RV ini mukul lagi di luar, sambungnya lebih lanjut. Lalu fakta berikutnya adalah kesaksian perempuan bernama Nabila. Sosok perempuan inisial N ini adalah Nabila. Nabila membenarkan keterangan saksi di kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino pada Selasa tersebut. Dalam perkara tersebut, pemeriksaan terhadap Nabila mengungkapkan kesaksian di kasus pengeroyokan terhadap korban Nur Alamsyah. Nabila datang ke Cafe Kode Jakarta Selatan menghadiri pesta perpisahan temannya yang akan ke luar negeri. Nabila diajak ke TKP oleh Arya, temannya, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit saat dihubungi. Sesampainya Nabila di TKP, Ridwan mengatakan sudah ada kelompok korban di sana. Posisi meja dari Nabila bersebelahan dengan meja korban Nur Alamsyah. Saat sampai di TKP sudah ada kelompok korban. Saat Nabila bertemu dengan ngobrol dengan Cika, saat itu posisi dekat dari table korban, kata Ridwan. Menurut Nabila kepada pihak kepolisian, polisi Rico datang secara tiba-tiba mendadak dan menabrak tubuh Nabila. Sontak Nabila teriak, kemudian ditanya oleh korban. Tiba-tiba datang Rico mendekati Nabila dan menabrak badan Nabila. Nabila teriak woi, kemudian korban datang dan menanyakan kenapa Bil, kata Ridwan. Menurut Ridwan, Nabila tidak mengetahui alasan Rico dan teman-temannya melakukan pengeroyokan tersebut. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Menurut Nabila, dia tidak tahu apa yang melatar belakang sehingga Rico dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan tersebut. Tutur Ridwan lebih lanjut terkait hal tersebut. Bagaimana menurut kalian, guys? Tentunya kalian semua pada bertanya-tanya, terutama dengan apa adakah skenario di balik kejadian tersebut, atau memang karena ini adalah murni pengeroyokan yang dilakukan Rico Valentino dan Putra Siregar, atau karena ini urusan adalah putra jenderal dan seorang selebritis atau pengusaha selebritis. Kira-kira kalau menurut kalian bagaimana? Kasih komentar tentunya dan ikuti kisah-kisah tentang Putra Siregar lebih seru dan lebih boy tentunya. Bagaimana menurut kalian, guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.